Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Nah, kita jumpa lagi dengan PPKN pada pertemuan yang kedua. Di dalam pertemuan kedua ini nanti seperti pada pertemuan yang pertama. Setelah Bu Lili menerangkan materi yang telah Ibu Lili jelaskan, dan akhirnya akhir pelajaran nanti akan ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu harus kalian kerjakan pada hari ini juga. Bagaimana anak-anak? Sudah siap dengan materi yang akan Bu Lili sampaikan? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Kita mulai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesok harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidang tersebut menetapkan 3 hal, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Dalam sidang PPKI tersebut terdapat perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, yaitu yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Rumusan sila-sila Pancasila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan antara BPUPKI dan PPKI. Mengenai waktu, perbedaan waktu pembentukan. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Suasana pembentukan. BPUPKI pada saat Jepang mulai terdesak oleh sekutu dan menunjukkan tanda-tanda akan kalah akibat serangan Amerika Serikat di wilayah yang diduduki Jepang di Samudra Pasifik. Sedangkan suasana pembentukan PPKI pada saat Jepang hampir kalah setelah pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat menaklukkan kepulauan Okinawa yang berada di lepas pantai pulau-pulau utama Jepang. 3. Mengenai jumlah anggota BPUPKI dan PPKI. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 69 orang, yaitu 62 orang anggota aktif dan yang 7 orang itu anggota pasif. Sedangkan anggota PPKI ini terdiri dari 21 orang, kemudian anggota ini ditambah lagi 6 orang, jadi 27. Mengenai susunan organisasi, anggota aktif ini terdiri dari warga Indonesia dan berhak untuk memiliki
memiliki suara dalam rapat, sementara yang anggota pasif adalah orang Jepang dan hanya berhak hadir dan tidak memiliki hak suara saat rapat. Lanjut. Ketua BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat dari golongan nasionalis tua, dengan didampingi 2 orang wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Isibagus Yoshio, itu orang Jepang. Sedangkan ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dalam PPKI, semua warga negara Indonesia dan orang-orang Jepang tidak terlibat sebagaimana dalam BPUPKI. Tugas. Mengenai tugas, keduanya bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, namun PPKI itu lebih luas wewenangnya, termasuk merumuskan simbol negara dan undang-undang dasar. Waktu persidangan. Waktu persidangan untuk BPUPKI bersidang beberapa kali. Yang pertama adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sedangkan sidang yang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Kalau sidangnya PPKI yang pertama adalah tanggal 8 Agustus 1945. Sidang yang kedua tanggal 19 Agustus 1945. Sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang BPUPKI itu yang kedua membahas wilayah dan kewarganegaraan Indonesia serta undang-undang dan sistem ekonomi negara. Sedangkan hasil sidang PPKI yang pertama membahas tugas, syarat, dan memilih presiden dan wakil presiden. Kedua, membentuk kabinet dan pemerintahan provinsi. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNIP. Lanjut, yang keenam adalah mengenai persamaan dan perbedaan rumusan Pancasila. Dalam rumusan Pancasila di Piagam Jakarta, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kalau rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menghilangkan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi saya ulangi, untuk yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah materi yang saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Nah, sekarang seperti yang saya katakan pada pembukaan tadi, kalian harus dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan. Hari ini juga harus dikerjakan. Semoga kalian bersemangat dan sukses
mengikuti materi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.